Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmayanti, program studi pendidikan bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Nah, sebelum memasuki abad ke-6 sebelum Masehi, orang-orang cenderung menyadarkan seluruh pertanyaan tentang alam semesta pada jawaban yang disediakan oleh mitologi. Bahwa ada dewa-dewa yang mengatur setiap kejadian, setiap peristiwa yang mereka temui di dalam kehidupan merupakan ulah dewa-dewa. Petir misalnya selalu dikaitkan dengan dewa Jupiter atau Thor, kesuburan selalu dikaitkan dengan Dewi Freya, sehingga kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi muncullah filsuf bernama Thales dari kota Miletus. Mulai berusaha memecahkan misteri-misteri alam semesta, tidak bersandar pada mitos melainkan pada penelusuran akal. Kemudian Thales bertanya-tanya, mengapa sesuatu di alam semesta dapat berubah? Adakah sesuatu yang tetap dan tidak berubah itu yang disebutnya sebagai pusis? Apakah ada asal muasal prinsip atau hakikat segala sesuatu, atau yang disebutnya sebagai arche? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah kemudian filsuf-filsuf awal di Yunani kuno berusaha memecahkan pertanyaan tentang substansi alam semesta melalui akal. Inilah cikal bakalnya lahirnya filsafat Yunani kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Thales menggemukakan bahwa arche atau substansi segala sesuatu itu adalah air. Air yang membentuk segala hal lainnya. Air dapat bertransformasi menjadi berbagai bentuk. Air bisa padat, bisa juga menguap. Kemudian Anaximandros mengatakan bahwa segala hal berasal dari substansi asal yang tidak terbatas, yang disebutnya apeiron, atau yang sifatnya abadi, tidak mengenal usia, dan melingkupi seluruh dunia. Sementara Anaximenes menyatakan bahwa substansi paling mendasar adalah udara. Jika dipadatkan akan menjadi air, jika lebih padat lagi maka akan menjadi tanah, dipadatkan lagi akan menjadi batu, kayak gitu. Sementara Pythagoras menyatakan bahwa asas pertama segala sesuatu adalah bilangan yang mewujudkan satu kesatuan genap ganjil, terbatas tidak terbatas. Segala yang ada di dunia ini selalu bermula dari bilangan pertama. Kemudian Heraklitos menyatakan bahwa formula dari alam semesta ini adalah api. Material sekaligus non-material selalu bergerak dan dalam menjadi proses. Selanjutnya ada Anaxagoras menyatakan bahwa akal budi adalah penyebab utama segala hal yang terjadi di dunia. Akal budi hanya ditemukan pada makhluk hidup. Filsuf-filsuf awal di Yunani kuno ini disebut sebagai fusikoi, yaitu filsuf-filsuf yang berusaha memecahkan misteri tentang apa yang tetap itu, atau fusis itu di era setelahnya. Muncul 3 filsuf terkemuka dari Yunani. Yang pertama adalah Sokrates, yang merupakan guru dari Plato. Ia menemukan metode yang disebut sebagai dialektika atau dialog, yang berusaha untuk menolong melahirkan pengertian atau kebenaran melalui dialog intens antara Sokrates dengan orang-orang yang ditemuinya. Sementara Plato adalah guru dari Aristoteles. Ia mendirikan akademia di Athena, dan Aristoteles adalah peletak dasar ilmu logika modern. Warisan dari Plato dan Aristoteles ini
bahkan masih bisa kita ketemui dalam ilmu-ilmu pengetahuan modern. Pertanyaan-pertanyaan terbesar mereka masih berkutat tentang alam semesta. Nah, maka corak filsafat Yunani disebut sebagai kosmosentris, yaitu alam semesta sebagai objek kajian falsafat. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ada baiknya kita melihat pembagian periode dalam filsafat. Nah, yang pertama pada abad ke-6 Masehi yaitu kemunculan filsafat Yunani kuno. Nah, kemudian periode selanjutnya ada abad 3 sampai 4 sebelum Masehi yang coraknya disebut sebagai patristik. Nah, abad ke-5 sampai ke-14 Masehi adalah filsafat gereja. Abad ke-7 sampai 14 Masehi adalah kejayaan filsafat Islam. Abad ke-14 sampai 16 Masehi muncul gerakan yang disebut sebagai Renaissance atau kelahiran kembali. Abad ke-17 dan 9 sampai 19 Masehi adalah periode filsafat modern. Nah, adapun abad ke-20 sampai 21 Masehi disebut sebagai postmodern. Setelah era filsafat Yunani dan filsafat Romawi, muncul corak filsafat yang disebut sebagai skolastik. Nah, filsafat skolastik muncul berkaitan dengan penyebaran agama Kristen di Eropa. Corak filsafat skolastik adalah filsafat sebagai pendukung teologi atau ancilla theologian. Agama harus dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Nah, sekolah menjadi tempat diajarkannya ilmu pengetahuan. Penalaran dan filsafat tidak boleh menghasilkan kesimpulan yang menggoyahkan iman. Dari filsafat skolastik ini muncul filsuf-filsuf yang lahirnya dari kalangan santo-santo, misalnya adalah Santo Thomas Aquinas dan seterusnya. Di masa yang tidak jauh, di masa yang masih berdekatan maksudnya, yaitu sekitar abad 7 sampai 14, muncul filsafat Islam di dunia timur. Konteksnya adalah penaklukan Iskandariah pada tahun 641 Masehi yang memperluas kekuasaan bangsa Arab atas Timur Tengah di Iskandaria yang semula merupakan lumbung filsafat dari sains. Setelah Athena menyebar pengaruhnya ke Mesir, Suriah, sehingga kawasan yang diperintahkan oleh Iskandar Agung menjadi taman peradaban Yunani. Nah, penaklukan Iskandaria membawa bangsa Arab bersentuhan langsung dengan peradaban Yunani. Nah, kalau kita lihat, inilah gambar periodisasi dalam filsafat Islam menjadi filsuf yang muncul di awal-awal dalam dunia Islam adalah Al-Kindi. Kemudian ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus hidup satu masa kira-kira dengan Pater Lombard. Di dunia barat, Ibnu Arabia dikira-kira satu masa dengan Thomas Aquinas dan Bonaventura. Nah, era ini filsafat muncul adalah bercorak teosentris, yaitu keputusan terhadap Tuhan dan agama, permasalahan di alam semesta atau permasalahan-permasalahan seputar manusia selalu dikembalikan kepada jawaban dari agama, maka coraknya disebut sebagai teosentris gitu. Nah, ketika filsafat yang bercorak teosentris mengalami kejayaan, muncul beberapa efek samping, diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan dari kalangan kaum radikal Kristen atau penguasa gereja Katolik pada abad pertengahan yang membatasi penggunaan akal. Institusi gereja menjadi dogmatik dan korup. Orang-orang berseberangan dengan gereja atau memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh gereja.
Nah, sebagai institusi dianggap melawan agama, bahkan dihukum mati di masa-masa itu. Penggunaan akal dibatasi. Nah, filsafat Yunani dan Romawi klasik dianggap sebagai pagan atau kafir. Nah, di era inilah terjadi kemerosotan di dalam dunia filsafat, maka muncullah gerakan yang disebut Renaissance atau kelahiran kembali. Gerakan ini bertujuan untuk melahirkan kembali atau Renaissance semangat budaya Yunani, yaitu semangat untuk menjunjung tinggi akal, semangat untuk membebaskan manusia untuk berpikir sesuai dengan kemampuannya dan merumuskan ulang esensi dan eksistensi manusia. Gerakan Renaissance. Nah, di era ini peralihan antara abad pertengahan ke abad modern muncul pergerakan yang disebut sebagai Renaissance, yaitu usaha untuk melahirkan kembali filsafat Yunani kuno. Nah, yang sempat tenggelam di abad pertengahan ketika gereja berkuasa. Filsafat Yunani kuno di era kekuasaan gereja, terutama di akhir-akhir abad ke-12 sampai 13. Filsafat Yunani kuno dianggap sebagai pagan atau dikafirkan. Orang yang berlawanan pendapat dengan gereja dianggap sebagai pemberontak sehingga layak untuk dihukum mati. Nah, kekhawatiran ini atas kekuasaan gereja yang semakin membabi buta, kemudian kalangan intelektual pada masa itu membuat gerakan yang disebut Renaissance sebagai usaha untuk menggugat kekuasaan gereja yang semakin tidak masuk akal. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal munculnya filsafat modern. Nah, filsafat yang berusaha mengembalikan pemikiran kepada manusia. Maka corak filsafat modern disebut antroposentris, yaitu filsafat yang berpusat kepada manusia. Di era berikutnya muncul filsafat postmodern yang menggugat filsafat modern yang bergerak ke arah positivistik. Nah, filsafat postmodern coraknya disebut logosentris. Jadi ada 4 corak besar dari sejarah perkembangan filsafat secara keseluruhan, yaitu kosmosentris, kemudian dilanjutkan dengan teosentris, kemudian antroposentris, dan yang terakhir logosentris. Lalu apakah sumbangsih dari filsafat Islam untuk ilmuwan-ilmuwan Muslim dalam konteks sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara umum? Nah, mungkin kita harus kembali ke abad 7 sampai 14 Masehi, di mana filsafat Islam mengalami puncak kejayaan. Ketika filsafat Islam sedang mengalami puncak kejayaannya di dunia timur. Nah, judulnya Barat Filsafat justru mengalami penurunan, bahkan pelarangan ke pihak gereja. Nah, orang-orang memiliki pemikiran berbeda dengan apa yang sudah diputuskan gereja, dianggap sebagai pemberontak kayak tadi. Masa-masa di dunia barat disebut sebagai masa kegelapan. Nah, di dunia Islam, filsafat berkembang pesat. Muncul pemikir-pemikir seperti Ibnu Sina, misalnya Ibnu Rus, menginspirasi ilmuwan-ilmuwan barat pada masa itu untuk melahirkan kembali kejayaan filsafat barat. Nah, terdapat banyak catatan yang menunjukkan bahwa filsuf-filsuf Islam sangat mempengaruhi ilmuwan-ilmuwan barat sehingga mereka membentuk suatu gerakan yang disebut Renaissance tadi. Nah, misalnya Thomas Aquinas pernah bersentuhan dengan karya-karya Ibnu Sina dan Ibnu Rus, sebagaimana telah dijelaskan oleh Carnot Burnett dalam catatannya tentang penerjemahan naskah-naskah berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Nah, di abad pertengahan atau di akhir abad ke-11, ketika beberapa sarjana dari Italia mengoleksi buku kedokteran dari filsafat dan sebagian diperoleh dari
lawatannya ke Tunisia, yaitu merupakan buku-buku kedokteran dari dunia Islam. Nah, ada catatannya juga menunjukkan bahwa pada abad ke-8 Masehi ada usaha penerjemahan buku-buku filsafat berbahasa Arab yang dilakukan di Spanyol. Nah, jadi filsafat Islam disebut sebagai jembatan emas menghubungkan antara filsafat Yunani dengan filsafat Barat modern. Nah, karena pemikir-pemikir modern di dunia Barat menjadi sedikit, nah dipengaruhi oleh filsafat Islam, jadi filsafat Yunani sebenarnya sudah ditenggelamkan, nah sudah dikubur di abad pertengahan di dunia Barat. Nah, mereka mempelajari filsafat Yunani melalui terjemahan dari bahasa Arab. Jadi, filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian dikembangkan dalam dunia Islam. Terjemahan dari dunia Islam ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin atau dalam bahasa Eropa. Nah, inilah beberapa sumbangsih dari filsafat Islam dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.